Yayasan monggo, berbentuk perkumpulan silakan. Kalau kalian berpesta sebagai tuan rumah dalam rangka perjuangan, undanglah kami. Kalau kalian kami undang, datanglah, karena kita berjuang bersama. Panitia Percepatan Pembentukan Provinsi Tapanuli bersilaturahmi ke Ketua DPRD Sumut, Erni Arianti Sitorus di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis tanggal 6 Februari tahun 2025. Kunjungan dipimpin langsung Ketua Umum Panitia Percepatan Pembentukan Provinsi Tapanuli, Yonge Sihombing, Sekretaris Murniati Tobing, Pembina Samsul Sianturi dan Longsor Sihombing. Kunjungan Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli tersebut diterima langsung Ketua DPRD Sumut, Erni Arianti Sitorus didampingi anggota DPRD Sumut, Landen Marbun. Kepada wartawan, usai melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Sumut, Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli, Yonge Sihombing mengaku bersyukur atas pertemuan tersebut. Mengingat, DPRD Sumut siap mendampingi Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli dalam pertemuan dengan pemerintah pusat di Jakarta pada 20 Februari 2025 lalu guna membahas hal itu. Jadi Ibu Ketua DPRD Sumut telah bersedia mendampingi kita untuk membahas hal ini di Jakarta pada 20 Februari. Ini kabar baik, semoga cita-cita kita dapat segera tercapai, ucap Yonge Sihombing dengan senang. Mau dimekarkan Provinsi Tapanuli, jika sudah memenuhi semua dengan kriteria seperti apa yang disampaikan, harus dicabut dulu moratoriumnya ini. Soal layak sudah tak layak, saya tidak tahu apa sudah layak atau tidak, karena saya tidak menangani masalah keuangan, saya nggak tahu resmi informasinya bagaimana kira-kira pertimbangan pemerintah pusat, kenapa ini tidak diberikan, bagaimana masalah kemampuan keuangan daerah untuk mandiri. Tetapi ada yang perlu kita catat. Tahun 2020, ketika tuntutan masyarakat makin hebat, yang ditampung oleh DPD RI, bahwa Wakil Presiden Pak Ma'ruf mengatakan, sampai saat ini moratorium belum bisa dicabut dengan pertimbangan-pertimbangan pembebanan keuangan APBN dan sekaitan dengan COVID. Nah, sebagai saya putra daerah, seperti yang disampaikan oleh tadi Bapak Herbert dari Toba TV, sebagai pendapat pribadi saya, mau tidak memenuhi atau tidak, yang lain kenapa diberikan? Ya, sebagai putra daerah, ya ingin sekali dong ini diwujudkan Provinsi Tapanuli ini. Nah, lalu siapa yang bisa mewujudkan ini? Secara politiknya memang harus lembaga politik. Maka kita sebenarnya senang, justru karena itulah kita kurasa sekarang tereuforia, ada harapan. Ketika tahun lalu kita dengar ini sudah dibahas oleh Senayan, DPR RI, dan sudah diagendakan untuk membahas di dalam 2003 tahun ini, tetapi apakah pembahasannya untuk masih membahas tidak menjadi mewujudkannya, kita tidak tahu. Kita lihat sendiri aja. Namun sebagai kita orang Tapanuli, putra daerah dari sini, saya tentu mengajak kita semua juga bahwa ini harus kita perjuangkan. Sudah puluhan tahun ini menjadi harapan kita. Dan yang lain diberikan, kenapa kita tidak diberikan? Kita udah puluhan tahun. Diakui Yonge Sihombing, pembentukan provinsi baru memang membutuhkan pencabutan moratorium oleh pemerintah pusat. Kabar baiknya lagi, pemerintah pusat di masa pemerintah Presiden saat ini Presiden Prabowo telah mencabut moratorium tersebut. Hal ini juga telah dibahas dalam musyawarah nasional seluruh kabupaten kota yang akan mengusulkan pemekaran di tanggal 20 Februari lalu, ujarnya. Sementara itu, Pembina Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli, Samsul Sianturi, mengatakan terbentuknya Provinsi Tapanuli merupakan kerinduan dari masyarakat di 6 kabupaten kota yang tergabung dalam Provinsi Tapanuli. Adapun 6 kabupaten kota tersebut, yakni Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga. Provinsi Tapanuli ini sudah lama dirindukan oleh masyarakat di 6 kabupaten kota tersebut. Semoga cita-cita ini bisa segera terwujud, katanya. Ditanya terkait rencana daerah yang diusulkan dan akan dijadikan sebagai ibu kota Provinsi Tapanuli, Samsul Sianturi menyebutkan bahwa hal itu akan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Untuk ibu kotanya, kita serahkan kepada kementerian, pungkasnya.